Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back my YouTube channel. Oke, senang sekali bisa menemani adik-adik dalam persiapan menuju ujian SIMA UI 2021. Dan di video kali ini kakak akan membahas soal TKA kimianya. Yang kemarin kakak udah pernah bahas juga part 1-nya dan sekarang adalah part 2. Bagi yang belum cek video part 1 silahkan cek di sini atau bisa lihat di playlistnya SIMA UI. Oke, jadi kali ini kita akan membahas soal kimia yang kode soalnya 727. Jadi adik-adik siapkan kertas dan penanya, kita akan belajar bersama-sama. Dan jangan lupa untuk support channel ini dengan like, comment, dan subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. So, tanpa berlama-lama, yuk kita simak video yang satu ini. Oke, ini soal lanjutan ya. Ini soal nomor 51. Kita baca dulu soalnya. Jika nomor atom S sama dengan 16 O8 di antara 3 oksida belerang sulfur monoksida SO, sulfur dioksida SO2, dan sulfur trioksida SO3 yang merupakan senyawa polar. Oke, adik-adik udah pernah belajar senyawa polar? Jadi kalau misalnya kakak tulis di sini ciri-ciri dari senyawa polar ya. Polar. Kalau polar dia itu pastinya beberapa itu ada yang memiliki PeB. Jadi ada pasangan elektron bebas. Ya kan? Kemudian dia itu adanya selisih keelektronegatifannya. Artinya dia memiliki perbedaan keelektronegatifan. Jadi caranya gimana kak? Kita tulis dulu satu-satu, kita buktikan ya. Pertama kita tulis dulu nih dari atom S. Ini atom S, ini atom oksigen, dan ini 16 nomor atomnya. Ini adalah 8. Kalau kita tulis konfigurasinya ini 2, 8, dan 6. Ini 2 dan 6. Jadi dia sama-sama memiliki elektron valensinya sama-sama 6. Oke. Kalau kita gambarkan yang pertama option A yang senyawa SO2 ya, ini yang A. SO ya, SO. Berarti S-nya ada, kita sebar ya elektronnya supaya dia membentuk aturan oktet. Ini ya 6 tuh S, dan oksigennya juga 6. Kita kasih aja dengan tanda titik biar jelas perbedaannya. Ya ini. Nah, jadi kalau kita lihat ini membentuk oktet ya kan, ini juga 8. Oke, ternyata dia memiliki perbedaan keelektronegatifan di mana S ini keelektronegatifan positif, ini negatif. Kenapa? Karena dia terletak di sama-sama di golongan 6A, tapi perodanya itu ini perodanya 2 ya, ini perodanya 3. Artinya urutannya ini kan kayak gini ya, O dulu baru S. Secara teori dari atas ke bawah harga keelektronegatifan itu akan semakin kecil kalau dalam satu golongan. Nah, makanya harga keelektronegatifan O itu dia lebih elektronegatif kalau semakin ke atas, dan otomatis S itu lebih ke elektropositif. Jadi dia memiliki daya tarik yang berbeda, satu positif satu negatif. Makanya dia akan memiliki selisih ke elektronegatifannya. Artinya dia momen dipolnya tidak 0. Jadi satu lagi ciri-cirinya adalah momen dipol tidak akan sama dengan 0 gitu. Jadi senyawa SO ini dikatakan adalah senyawa yang polar. Jadi yang A itu yang ada SO benar ya. Benar, dikatakan benar untuk sementara waktu. Jadi ini belum tahu ya. Terus kita cek yang option B. Dan option B itu selain senyawa SO ada SO2. Jadi kita gambarkan kalau dia SO2, jadi atom pusatnya itu adalah CS. Lalu ada oksigen di kiri kanannya kita taruh ya. Oke, berarti karena S itu ada nomor atomnya 6, kita gambarkan aja. Ini 2, kiri kanan kita taruh dulu, dan di atasnya 2 elektron. Dan oksigennya 6 supaya dia membentuk aturan oktet. Berarti di sini kita taruh 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kesininya dia 8. Nah, untuk S-nya ternyata dia udah cukup nih 8. Jadi dia nggak butuh lagi, berarti kita sebar aja elektronnya di kiri atas bawah, dua-dua. Nah, jadi dia kesini dia juga 8 gitu, kesini dia juga 8 dan S-nya 8. Nah, coba adik-adik perhatikan
senyawa SO2. Coba diperhatikan di daerah S ini, S yang ini dia dijauhi oleh elektron kan, artinya dia tuh kayak tarik, jadi kayak tarik tambang. Jadi ini lebih ke elektron positif, ini ke elektron negatif, ini ke elektron negatif. Jadi dia saling menarik, S ke sini, maksudnya S ke O yang bagian sini. Jadi dia kayak tarik tambang gitu. Jadi dia sama-sama tarik menarik, dan ini makanya dia memiliki perbedaan nanti, makanya dia disebut dengan senyawa yang polar juga. Jadi SO2 juga termasuk ke senyawa polar. Oke, kita tes yang option C. Option C itu ada SO3, berarti kita taruh ini S, ini O, ini O, dan ini O ya. S-nya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Oksigennya 6, 1, 2, 3, 4, 5-nya 6. Oke ya. Jadi dia ke sini sudah ada 8. Terus karena di sini S-nya sudah ada 8, berarti nggak perlu lagi kita taruh di sini. Kita taruh aja di kiri. Nah, ke sini dia juga ada 8, dan sini lagi. Oke, kita lengkapi. Nah, coba adik-adik perhatikan ya. Ini kira-kira menurut adik-adik senyawa yang bersifat apa? Nah, kita tidak bisa melihat siapa yang lebih elektron positif dan siapa yang lebih ke elektronnya negatif. Iya kan? Ini kan sebenarnya ini elektronnya negatif juga. Ini ke elektronnya negatif, ini ke elektronnya negatif. Gitu. Jadi kita tidak bisa melihat siapa yang lebih positif dan siapa yang lebih negatifnya. Makanya di sini disebut momen dipolnya adalah 0 gitu ya. Jadi ini disebut senyawa yang bersifat non-polar. Jadi kalau ada senyawa SO3 langsung coret aja. Nah, jadi jawaban lebih tepat adalah option B, karena SO dan SO2 adalah senyawa yang bersifat polar. Oke, next soal berikutnya. Nah, reaksi pembentukan MgOH 2 kali berlangsung mengikuti persamaan reaksi belum setara berikut ini ya. Jika ke dalam labu reaksi dicampurkan 50 ml MgNO3 2 kali 0,2 molaritas dan 50 ml KOH 0,3 molaritas, maka konsentrasi reaksi yang sisa adalah... Oke, ini soal yang sangat gampang sekali. Nah, kalau bilangnya dia mencampurkan atau kata kuncinya mereaksikan, ini kita pakai MBS, mula-mula bereaksi sisa. Nah, sebelum mencari mula-mula bereaksi sisa, adik-adik cari dulu masing-masing molnya. Kita cari dulu ya. Nah, yang pertama kita cari dulu mol dari MgNO3 2 kali dengan rumus molaritas dikali dengan volume. Oke, molaritasnya di sini diketahui adalah 0,2 dan 50 ml. Berarti di sini 0,2 dikali dengan 50 sama dengan 10 milimol. Dan langkah selanjutnya dia dicari juga mol dari KOH atau kalium hidroksida dengan rumus yang sama ya adik-adik. Jadi di sini 0,3 juga, 3 dikali dengan 50 sama dengan 15 milimol. Nah, setelah itu baru adik-adik bikin reaksinya. MgNO3 2 kali ditambah KOH menghasilkan MgOH 2 kali ditambah KNO3. Kita bikin mula-mula bereaksi sisa. Nah, biar lebih nampak perbedaannya, kita kasih warna yang berbeda. Oke ya. Nah, coba kita masukkan mula-mulanya MgNO3 di sini 10 ya, 10. Di sini juga 15. Jadi nah, saat ini dimasukkan belum terbentuk produk apa-apa. Nah, kata kuncinya reaksi di sini belum setara ya adik-adik, jadi setarakan dulu. Oke, kita lihat NO3 di sini 2 kali ya. Oke, berarti taruh koefisiennya di sini 2. Biar N-nya 2, O-nya 6 gitu. Sama kan dengan ini. Terus kita lihat di sini hidrogennya ada 2. Ya kan? Oksigennya ada 2. Hanya ada 2. Berarti H di sini baru 1, taruhlah di sini 2. Nah, kita hitung K di sini 2, di sini juga K-nya 2. Oke, udah setara. Oksigen di sini 2, tambah 3 kali 2, 6, 6 tambah 2, 8,
Terus ini 2, 3 kali 26 tambah 28. Berarti reaksinya sudah setara. Artinya jumlah atom di kiri sama dengan jumlah atom yang di kanan. Sekarang kita cari reaksi pembatas atau reaksi yang bakalan habis bereaksi. Nah, kira-kira menurut adik-adik yang mana? Antara 10 atau 15? Coba ya, kita coba-coba kita masukkan 15 dulu. Nah, kalau kita masukkan di sini 15, otomatis yang bereaksi di sini adalah kita bandingkan dulu. Ini koefisiennya kan sama dengan 1 nih. Ini 1, ini 2. Berarti 1 per 2 dikali dengan 15 sama dengan 7,5. Berarti 10 kurang dengan 7,5, 2,5. Di sininya habis. Jadi ini bisa dikatakan reaksi yang bakalan habis bersisa gitu. Dan untuk yang bereaksi untuk MgOH sama juga karena koefisien di sini juga 1, guys. Berarti di sini 7,5. Di sini 15. Turunkan dan turunkan. Jadi kalau ditanya konsentrasi reaksi yang bersisa, siapa reaksi yang bersisa adalah MgNO3 segini nih. Ini kan tadi baru satuan mol dah. Jadi kalau cari konsentrasi itu kan rumusnya molaritas. Molaritas dari MgNO3 2 kali sama dengan mol dibagi dengan volume total. Ini adalah rumusnya. Berarti molnya adalah 2,5 dibagi volume totalnya 50 tambah 50 dari yang ini ya. 50 tambah dengan 50 adalah 100. Jadi kalau dibagi ini 0,025 molaritas. Ye, jadi dapat jawabannya adalah option A. Gampang ya adik-adik. Ingat aja konsep molaritas. Jadi tahap pertama cari dulu yang mol masing-masing. Kedua setarakan reaksi, ketiga baru cari ini, dan yang terakhir adalah cari berapa molaritasnya. Oke, next soal berikutnya. Amonium sulfat NH4 2 kali SO4 merupakan garam anorganik yang sering digunakan sebagai pupuk. Jika suatu tumbuhan membutuhkan 19,6 mg nitrogen dari amonium sulfat dan diketahui AR-nya masing-masingnya segini ya, maka massa amonium sulfat yang dibutuhkan adalah. Oke, ini kita pakai hukum perbandingan Proust. Oke, kalau kan di sini kan dia amonium sulfat ya, karena dia membahas juga nitrogen, berarti kita pakai rumusnya di sini adalah massa nitrogen sama dengan AR dari nitrogen dibagi dengan MR dari amonium sulfat atau si pupuknya tadi NH4 2 kali SO4 dikali dengan massa dari NH4 2 kali SO4. Nah, coba adik, ternyata nitrogen di sini dalam kurungnya ada 2 kali kan, berarti nitrogen terlibat di sini ada jumlahnya 2 atom. Jadi dikali 2. Nitrogen 14 kali 2. Berarti MR-nya kita cari dulu ya MR-nya. MR NH4 2 kali SO4. Nah, jadi nitrogen di sini kan dia sini aja ya sama dengannya. 14 ya, AR-nya nih 14 dikali dengan 2 ditambah 4 kali 28 berarti kan 1 dikali 8 ditambah dengan S-nya 16 ditambah dengan oksigennya 4 dikali dengan AR oksigen 16 ya, dikali 16. Jadi 14 kali 2 28 ditambah 8 ditambah 16 ditambah 16 kali 4 64. Jadi kalau kita jumlahin 28 tambah 8 adalah 36, 36 tambah 16 adalah 46, 54 tambah 64 adalah berapa tuh kira-kira MR-nya? 132 ya. Oke, jadi dibagi 132 dan dikali dengan massanya amonium sulfat tadi. Oke, ternyata kita mencari massa amonium sulfat ya. NH4 2 kali SO4. Nah, berarti massa nitrogennya udah diketahui nih 19,6 ya. 19,6 mg. Jadi kita jadiin dulu dia ke satuan gram, berarti 0,0 ya, 0,0196 gram. Jadi dia dimasukkan sini 0,0196. Jadi kalau kita kali silang berarti NH4 ya, 2 kali SO4 dari amonium itu 132 dikali 0,0196 dibagi dengan 14 dikali dengan 2.
Oke, jadi NH4 2 kali SO4 nya sama dengan nilainya adalah 9,24 dikali 10 pangkat min 2. Oke, bisa dicari pakai kalkulator ya. Oke, jadi jawabannya adalah option B. Next, soal berikutnya. Nah, suatu wadah yang berbentuk bola bervolume 5 liter. Jadi wadah itu berbentuk bola. Kita bikin aja bola itu bentuknya lingkaran. Volumenya 5 liter. Diisi dengan 25,5 dari gas NH3 dan 40 dari gas CH4. Diketahui dengan nilai R-nya 0,082, ya kan? Dan berapakah tekanan campuran gas tersebut pada suhu T-nya 25 derajat Celcius. Nah, ini merupakan materi gas ideal. Jadi, rumusnya gampang sekali ya. Yaitu rumusnya PV-nRT ya. Rumusnya kalau kita bikin tekanan dikali volume sama dengan N dikali dengan R dikali dengan T. Jadi adik-adik pakai rumus yang ini saja. Oke, bisa? Sekarang kan kita disuruhnya mencari tekanan-tekanan itu adalah P. Volumenya kita masukkan 5 liter. Dan molnya kita nggak tahu, berarti kita cari dulu molnya berapa ya. Nilai R-nya udah diketahui 0,082. T-nya itu dalam satuan Kelvin nanti satuannya. Jadi ditambahkan dengan 273. Berarti ini 300 Kelvin dikalikan dengan sini. Jadi tugas kita adalah cari molnya dulu ya. Kita cari mol. Mol dari NH3 ya. Rumus mol adik tahu adalah apa? Gram dibagi dengan mR. Nah, gramnya 25,5 bagi mR dari NH3. NH3 N-nya kan di sini kan 14 ya. 14 tambah 3 17. Jadi kalau dibagi 1,5. Dan tahap yang kedua cari mol dari CH4 dengan rumus yang sama juga, gram per mR. Berarti gramnya adalah 40, mR dari CH4 adalah 20. Berarti ini dapatnya 2. Jadi mol totalnya adalah 1,5 ditambah dengan 2 sama dengan 3,5. Iya kan? 2 ini maaf. Ini 16 ya, mR-nya 16. 40 bagi 16 2,5 ya. Karena Y-nya 12 tambah 4 adalah 16 gitu. Jadi ini 16. Jadi tambahin 2,5 sehingga 4 mol. Jadi masukkan molnya 4 sehingga P-nya adalah kalau dikali ini semua 97,744 dibagi dengan 5. Jadi tekanannya adalah 19,549 atm. Jadi jawabannya adalah option E. Gitu. Next, soal terakhir untuk part ini. Suatu larutan penyangga dibuat dengan mencampurkan 55 ml asam benzoat dengan 0,2 m. Jadi ini dia untuk benzoat. Terus dengan 45 ml natrium benzoat. Oke. Jika ke dalam sistem tersebut ditambahkan 1 mmol dari basa BaOH 2 kali, rasio bagi dengan benzoat negatifnya setelah penambahan basa adalah. Oke, caranya gampang sekali. Nah, caranya gimana Kak? Cari dulu seperti yang tadi, cari masing-masing molnya dulu. Kita cari mol yang pertama asam benzoat ya. Asam benzoat itu rumusnya C6H5COOH ya. Molaritas dikali volume, molaritasnya 0,2 dikali 55. Jadi jawabannya di sini adalah 11. Lalu kita cari dulu mol dari natrium benzoat, berarti C6H5COONA dengan rumus yang sama. Molaritas kali volume, berarti molaritasnya 0,2 dikali 45. Jawabannya adalah 9 milimol. Dan setelah itu di sini juga diketahui mol dari BaOH 2 kali adalah 1 milimol. Oke, jadi C3COH dan C6COONA itu adalah disebut dengan komponen dari larutan penyangga, adik-adik. Ya kan? Larutan penyangga yang bersifat asam. Karena ada asam lemah sama basa konjugasinya. Terus katanya mereka tuh udah bercampur nih dengan mol masing-masing. Lalu katanya ditambahkan dari mol BaOH 2 kali. Kita bikin reaksinya ditambahkan dengan
O jadi OH. Jadi OH-nya tuh karena dia BOH yang ditambahkan cuma OH min si basanya. Sehingga dia menjadi C6H5COO min. Oke, sorry ini C6 maaf ini C6H5COOH ya kan ditambahkan dengan basanya sehingga dia menjadi C6H5COO min ditambah dengan H2O karena hanya di sini diambil ke sini gitu. Kita tulis mula-mula bereaksi sisa. Oke. C6H5COOH diketahui dalam soal adalah 11. Jadi kita salin di dekat mula-mulanya. Di sini dan di sini hanya 1 gitu. Nah, C6COO min ini adalah dari sini ya, guys, dari yang ini ya. Jadi kita masukkan 9 yang masuk konjugasinya. Dan kita nggak tahu H2O-nya nggak apa-apa. Oke, jadi kita cari reaksi pembatasnya. Oke, sebelumnya aku mau jelasin dulu. Di sini kan basa yang bervalensi 2 ya, karena BaOH 2 kali ini terurai menjadi Ba2 positif tambah dengan 2 OH min. Jadi karena dia 2, makanya ini harus dikali 2 valensinya, maka di sini 2 milimol. Jadi aku ganti lagi, aku lupa tadi. Dan reaksi pembatasnya kita lihat yang kecilnya di sini kan 2 ya. Jadi di sini 2, di sini harus 2, di sini 2, di sini 2. Jadi ini kalau kita kurangi ini 9, ini habis. Ini adalah ini harusnya ditambah karena dia kan sebenarnya udah larut tapanya enggak nih, udah terbentuk di sini. Tiba-tiba ditambahkan lagi dengan si BaOH 2 kali ini, makanya ini jadinya tambah ya 11. Jadi kalau ditanya perbandingan rasio asam benzoat, jadi asam benzoat itu adalah C6H5COOH. Kita banding dengan benzoat minnya, berarti C6H5COO minnya sama dengan 9 banding 11. Oke, jadi jawaban yang benar adalah option C. Oke adik, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Gampang kan, sebenarnya nggak susah kok kimia itu. Oke, sekian dulu, thanks for watching, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.